Kebohongan tanda akhir zaman. Darurat kebohongan tanda akhir zaman. Dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah 1887 Asy-Syamilah. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. Satu hadis ini menunjukkan bahwa saat nilai sudah tumpang tindih dan tak begitu diindahkan, orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Disitulah muncul zaman Ruwaibidah, yang dijelaskan Nabi sebagai orang bodoh pandir, dungu tapi mengurusi orang umum. Dua pentingnya kejujuran dan mengandung peringatan dari bahaya kedustaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk bersikap jujur, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun ke surga. Apabila seseorang terus-menerus bersikap jujur dan berjuang keras untuk senantiasa jujur, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai orang yang sidik. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu akan menyeret kepada kefajiran, dan kefajiran akan menjerumuskan ke dalam neraka. Apabila seseorang terus-menerus berdusta dan mempertahankan kedustaannya, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tiga pentingnya menjaga amanah dan memperingatkan dari bahaya mengkhianati amanah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah datangnya hari kiamat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamatnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4 dari beberapa ciri tersebut mengandung substansi yang sama, orang rendahan, bodoh dan hina, tidak mengerti ilmu mengurusi urusan publik seperti menjadi pejabat, penguasa dan lain sebagainya, tapi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membicarakan atau mengurusi masalah orang umum. Ini gambaran jelas bahwa sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, sehingga akan berdampak negatif secara sosial. 5 jalan keluar ketika menghadapi situasi kacau semacam itu adalah dengan kembali kepada ilmu dan ulama. Yang dimaksud ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus sholih. Dan yang dimaksud ulama adalah ahli ilmu yang mengikuti perjalanan Nabi dan para sahabat dalam hal ilmu, amal, dakwah, maupun jihad. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Peringatan akan bahaya berbicara tanpa landasan ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 36. Siapa tahu berkorelasi dengan rencana pemilu 2024 yang kasat batin penuh kecurangan. Kemendagri patut diduga sangat kuat membuat skenario memerintahkan penjabat bupati, wali kota yang ditunjuk dengan alasan habis masa jabatan, untuk mengatur pencurangan pemilu demi memenangkan kandidat tertentu dan legislatif partai tertentu, sekali pukul. Bersama camat dan kepala desa yang ditekan, tentu saja operasionalnya pasti butuh biaya. Akibatnya APBN dan APBD, duit rakyat, jadi bancaan untuk menzolimi rakyat. Penjabat ikut-ikutan stel-stel pemilu dan bancaan APBN, APBD. Haram hukumnya mengambil langkah dan keputusan politik, sebab dia ditunjuk, bukan dipilih melalui prosedur demokrasi. Sepertinya dari sudut ijtihad politik, pilihan people power lebih berpik politik, ketimbang membiarkan kecurangan pemilu berurat berakar menjalar kemana-mana di semua sudut dan ruang kekuasaan yang sangat zalim. Siapa tahu berkorelasi dengan rencana pemilu 2024 yang kasat batin penuh kecurangan. Kemendagri patut diduga sangat kuat membuat skenario memerintahkan penjabat bupati, wali kota yang ditunjuk dengan alasan habis masa jabatan, untuk mengatur pencurangan pemilu demi memenangkan kandidat tertentu dan legislatif partai tertentu, sekali pukul. Bersama camat dan kepala desa yang ditekan, tentu saja operasionalnya pasti butuh biaya. Akibatnya APBN dan APBD, duit rakyat, jadi bancaan untuk menzolimi rakyat. Penjabat ikut-ikutan stel-stel pemilu dan bacaan APBN, APBD. Haram hukumnya mengambil langkah dan keputusan politik, sebab dia ditunjuk, bukan dipilih melalui prosedur demokrasi.
Sepertinya dari sudut ijtihad politik, pilihan people power lebih berpik politik, ketimbang membiarkan kecurangan pemilu berurat berakar menjalar kemana-mana di semua sudut dan ruang kekuasaan yang sangat zolim. Bahan renungan demi pertanggungjawaban akhirat. Nasrun Minallah Wafstun Qorib.